Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film unik berjudul Good Boy 2022. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita diperlihatkan kepada kegiatan seorang pria yang tinggal seorang diri di negara Denmark. Tepat di pagi hari, ia sedang menyiapkan makanan, memasak dengan bahan-bahan seperti daging dan juga kentang. Sampai pada akhirnya setelah cukup lama, jadilah sebuah masakan secara sempurna. Di samping itu, ia juga menyiapkan makanan untuk peliharaannya. Dan seketika, film pun dimulai. Anehnya, peliharaannya adalah seekor anjing. Tapi bukan anjing seperti pada umumnya yang sering kita lihat. Anjing itu hanyalah kostum yang dipakai oleh seorang manusia. Namun bagi pria bernama Christian ini, peliharaan yang ia kasih makan memanglah hewan, bukan manusia. Christian asik makan di atas meja, sedangkan anjingnya yang ia panggil Frank asik makan di lantai. Sembari makan, Christian sibuk membuka dating apps. Di situ ia pun tertarik dengan gadis 23 tahun bernama Sigrid. Dilihat sekilas profilnya, Christian mulai semakin tertarik kepada wanita tersebut. Menjelang sore, Christian menghabiskan waktunya bersama Frank. Seperti biasa, hubungan mereka selalu terjaga erat dan Frank begitu nurut. Tidak ada yang tahu Christian memiliki peliharaan seaneh itu. Christian selalu menjaga privasi itu secara rapat agar tidak ada kebisingan dari para tetangga. Frank rutin ia bersihkan juga. Kebersihan Frank harus terus terjaga, terutama di bagian mulut. Setiap malam Frank harus disikat giginya agar tidak menghembuskan bau busuk. Bahkan untuk mandi, Christianlah yang memandikan anjingnya itu. Tak lama kemudian, Christian di-love balik oleh Sigrid. Christian benar-benar senang di sini. Ia pun berharap agar pendekatannya kepada wanita itu bisa berjalan lancar. Saking berharapnya, Christian sampai rela untuk tidak tidur selama 1 malam. Frank pun senantiasa untuk menemani Christian. Menemani Christian yang sudah tergila-gila kepada Sigrid yang ia pandangi terus. Disinilah Christian memutuskan untuk memulai chat lebih dulu. Chat klise yang dimulai dengan kata hai. Lalu, pagi hari sudahlah tiba. Christian menunggu balasan Sigrid sampai-sampai tertidur pulas. Sedangkan Frank sudah bangun lebih dulu dan ia meminta makan kepada majikannya. Alhasil, Christian menyiapkan makanan saat itu juga. Sembari melihat Frank makan, Christian turut menikmati sarapan. Frank sangat lahap untuk makan di posisi yang sama. Seolah menjadi kebiasaan, Frank sudah menjadi seperti anjing sepenuhnya. Yang tak lama, sapaan Christian pun dibalas oleh Sigrid. Balasan yang seketika membuat Christian sangat-sangat semangat dalam hitungan detik. Christian mendadak aktif dan ia sudah tak sabar untuk bisa mendapatkan gadis itu. Frank sendiri hanya bisa mendengar curhatan Christian. Seorang manusia yang tak sepatutnya diperlakukan seperti ini. Memiliki 2 kaki, tapi akibat Christian, Frank seperti memiliki 4 kaki. Lebih sering merangkak dan tengkurap daripada berdiri. Frank harus rutin juga meminta dielus. Dan selama dielus, Christian sibuk untuk membalas Sigrid. Yang berujung, rencana kencan di antara mereka langsung terwujud. Beberapa saat kemudian, terlihat Christian yang sudah rapi. Hari ini juga ia akan pergi untuk menemui Sigrid, incarannya. Christian pun memastikan lagi apakah ia sudah layak untuk pergi atau belum. Dan sebagai respon, Frank langsung menggonggong seolah-olah berkata iya. Selama perginya Christian dari rumah, Frank disuruh untuk tidak keluyuran. Ia harus tetap berjaga di dalam rumah dan menanti kepulangan Christian. Lalu, Christian pun sudah tiba di tempat pertemuan. Tepat di sebuah kafe yang berada di pinggiran kota. Christian datang 1 jam sebelumnya, dan itu terjadi karena ia sudah tak sabar. Duduk dengan meja kecil dan pemandangan tepi laut, Christian turut sengaja memesan 1 gelas bir. Namun ternyata penantiannya di tempat ini tidaklah membuahkan hasil. Sengaja datang 1 jam lebih cepat, tapi Sigrid sendiri ngaret selama 30 menit. Dan ketika Christian ingin pergi, tiba-tiba muncullah Sigrid. Gadis itu benar-benar hadir dan Christian langsung kembali duduk. Sigrid sendiri tidak berpenampilan rapi seperti Christian. Justru selama momen ini, Sigrid bingung kenapa Christian harus rapi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, obrolan mereka terus berlanjut dengan berbagai topik. Hingga tak terasa, matahari pun segera terbenam. Christian ditanya apakah ia memiliki peliharaan. Sontak saja, pria itu menjawab ia memiliki seekor anjing.
Gadis itu tertarik untuk berkunjung ke rumah Christian, yang tentulah Christian mengiyakan. Hingga pada akhirnya Sigrid sudah benar-benar berada di depan rumah Christian. Sigrid dibuat terpukau karena sepertinya Christian bukan orang sembarangan. Seketika matanya Sigrid langsung berubah menjadi duit, dan duit. Sebagai bujang pendiam, tentulah Christian merasa tertantang. Keagresifan Sigrid dalam mengorek informasi benar-benar terjadi secara cepat. Agar lebih hangat, perbincangan dilengkapi juga dengan minum-minum. Nah, disinilah Christian mulai ditanya lagi tentang keberadaan anjingnya. Christian pun menjawab bahwa anjingnya sekarang ini sedang tidur pulas. Yang padahal, Frank lagi mengintip di balik pintu. Percaya aja dengan perkataan Christian, Sigrid pun hanya bisa diam. Tapi semakin malam, obrolan mereka semakin menjurus ke arah sensitif. Sigrid sendiri sudah tak mampu lagi menahan diri, yang hasilnya malam itu diisi dengan kebisingan. Dan saat pagi tiba, Sigrid terlihat sangat bahagia. Ia tak menyangka Christian bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Namun tiba-tiba, dikejutkanlah Sigrid dengan kedatangan Frank. Frank yang lapar dan menggonggong meminta makan. Sigrid pun langsung heran, ini sih bukan anjing. Mana ada anjing seperti ini wujudnya, yang jelas-jelas manusia diberi kostum anjing. Dengan perkataan itu, kaburlah Sigrid dari rumah tersebut. Kekecewaannya diiringi rasa takut karena Christian tidak cerita apa-apa terkait Frank. Namun sekejap, Christian segera menyuruh Sigrid berhenti. Ternyata, Christian masih ingin mengantar Sigrid pulang. Selama di mobil, Sigrid nggak mau berbicara satu patah pun, sedangkan Christian merasa sangat-sangat tidak enak. Yang hasilnya, Sigrid tetap pergi tanpa ingin berkomentar lagi. Kencan hari pertama yang ternyata tidak sesuai harapan. Sigrid yang pulang membuat temannya antusias mendengar ceritanya. Sigrid bercerita awalnya kencan ia bersama pria ini berjalan sangat-sangat mulus. Tapi tak lagi setelah pria itu ternyata memelihara manusia berkostum anjing. Tapi setelah diberitahu nama lengkapnya, rekan Sigrid berbicara bahwa Christian adalah anak dari orang kaya raya. Masa iya Sigrid mau pergi gitu aja hanya karena anak orang kaya itu memiliki manusia peliharaan berkostum anjing? Jujur ini benar-benar pernyataan yang sangat bodoh dan koplak. Lalu mereka mencari tentang keanehan serupa di internet. Sebuah tema bermain yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana salah satu dari mereka harus menjadi peliharaan. Hal ini tapi tidak bersifat permanen dan biasa disebut dengan nama puppy play atau permainan anak anjing. Dari video itu, rekan Sigrid berkata bahwa itu bukanlah hal yang menakutkan dan Sigrid harus minta maaf. Sontak, Sigrid yang tertular kebodohan langsung menyesal. Menyesal sudah kabur dari rumahnya Christian tanpa berbicara sedikit pun. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Christian mengirim pesan. Sigrid pun langsung menelpon untuk meminta maaf. Dan minta maaf itu ditutup dengan ajakan Christian untuk makan siang bersama. Ketika hari berganti, terlihat Sigrid yang baru bangun. Bersiap-siap dulu di apartemennya dan setelah itu ia langsung menuju ke kampus. Singkat waktu setelah jam belajar selesai, bertemulah Sigrid dengan rekannya. Rekannya salut kepada Sigrid karena segala nasihatnya langsung didengar. Sigrid secepat itu bisa berbaikan dan akan pergi lagi dengan Christian. Benar saja, selesai dari kampus, Christianlah yang menjemput. Kali ini mereka akan menyantap masakan Christian yang sengaja dimasak untuk makan siang bersama. Gak perlu basa-basi, saat makan Sigrid langsung mencari Frank. Christian pun terkejut karena Sigrid mendadak antusias dengan keberadaan Frank. Berbeda sekali dengan kemarin ketika Sigrid kabur karena takut. Yang sontak saja Christian langsung terpukau. Ketika terpukau itulah Christian turut berkata bahwa ada yang ingin meminta maaf. Dan dalam hitungan detik teriakan memanggil nama Frank langsung terdengar. Sigrid pun dibuat menengok, yang tepat sekali Frank sudah datang. Ada satu hal yang harus Sigrid lakukan di sini, persis seperti kebiasaan Christian, yaitu mengelus Frank. Namun tak mudah bagi Sigrid untuk membiasakan hal itu. Apalagi di pikirannya, ia tahu bahwa Frank bukanlah anjing sungguhan, hanya manusia yang dibuat mengenakan kostum hewan. Kasihan sekaligus sedih melihat keadaan ini, tapi dibuat cemas juga dalam sekejap. Bagaimana tidak, Frank bereaksi cukup berlebihan dan nyaris saja mengenai asetnya Sigrid. Atas kebandelan Frank, Christian pun langsung bangun dan memaki anjing itu. Ia nggak mau ada tindakan Frank yang bisa membuat Sigrid takut untuk kedua kalinya. Dan setelah itu, barulah Christian mereda. Tapi Frank sendiri nggak berani lagi bereaksi apa-apa di mana ia langsung pergi.
Seusai makan, Christian sekali lagi meminta maaf kepada Sigrid. Tapi Sigrid mewajarkan karena memang sangat sulit untuk memberitahu fakta tersebut. Fakta di mana orang-orang memelihara hewan sungguhan sedangkan Christian tidak. Mendengar perkataan Sigrid, Christian sedikit lebih tenang. Sigrid pun kembali menambahkan bahwa ia akan senang jika bisa berbaur dengan Frank. Singkat cerita, pagi diawali dengan Sigrid yang lemas semalaman. Setelah baikan, Christian jauh lebih menggila dan Sigrid pun kapok untuk jual mahal. Namun ada sisi positifnya, yakni Christian menjadi lebih rajin. Pagi-pagi begini, Sigrid sudah dimasaki makanan untuk sarapan. Dan seusai memberi makanan itu, Christian berkata ada yang ingin minta maaf. Tentu itu adalah Frank. Frank yang habis dimarahi seharian penuh karena kejadian kemarin. Tapi di sini Sigrid pun gak perlu mikir panjang untuk memaafi Frank. Dengan kebesaran hati Sigrid, Christian membuat keadaan menjadi lebih hangat. Bahkan Christian siap untuk mengantar Sigrid yang sudah telat 45 menit dari jam kuliahnya. Sejauh ini hubungan mereka berdua berjalan sangat baik. Dan bahkan sepulang kuliah, Sigrid masih mampir lagi mencari buku untuk dibaca di ruangan perpus pribadi milik Christian. Alhasil sore itu dihabiskan selama 2 jam untuk mencari dan membaca buku. Di posisi ini Christian semakin menggila melihat wajah Sigrid, yang hasilnya malam tersebut kembali dilewati dengan teriakan keras dari wanita itu. Frank hanya bisa memantau lagi karena sejujurnya Frank jugalah manusia biasa. Esoknya Sigrid pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang. Rekannya diberitahu bahwa Sigrid ingin liburan dengan Christian. Hal itu pun terjadi sangat cepat, di mana kemajuan ini membuat rekannya turut bangga kepada Sigrid. Sebentar lagi Sigrid akan kecipratan kekayaan. Singkat waktu, tibalah mereka di tempat tujuan. Tempat yang ternyata ini adalah vilanya Christian. Terletak di pelosok desa dan akan menjadi tempat yang hangat bagi ia, Sigrid dan juga Frank. Sigrid sih cuma bisa happy aja. Begitu juga dengan Frank yang udah berapa kali kesini. Christian memberitahu bahwa mereka akan menginap selama 1 minggu lamanya. Membangun komunikasi yang lebih rapat lagi tanpa celah sedikit pun. Di hari pertama, menjelang sore Christian kembali memasak. Sigrid merasa beruntung dengan lelaki yang pandai memasak. Christian mengaku bisa melakukan itu setiap hari asalkan ia bersama Frank dan juga Sigrid. Frank yang mendengar perkataan itu langsung makan dengan lahap. Sesekali ia juga menggonggong sebagai respon. Tapi disinilah Christian memberi ide untuk menaruh HP masing-masing. Tak boleh memegang HP dengan alasan liburan untuk membangun kemesraan. Awalnya Sigrid menolak dengan alasan ia masih harus tahu update mengenai kuliah. Namun setelah bujukan maut, akhirnya Sigrid harus dibuat berpikir 2 kali. Dan tak lama, Sigrid segera menaruh HP-nya. Ketika malam, Sigrid bermain-main dengan Frank. Keakraban dan keseruan itu ditonton langsung oleh Christian. Sigrid pun merasa betah dan semakin terbiasa. Di saat yang sama, terlihat skulptur ayahnya Christian yang kaya raya. Christian pun mengakui hal itu, di mana sekarang ialah pemegang semua kekayaan sang ayah. Namun selama perkataan itu Sigrid nggak mau terlalu antusias. Sigrid jual mahal seolah-olah ia tidak mengincar harta sama sekali. Bermain dengan Frank cukup menguras tenaga Sigrid di malam itu. Ujungnya, Christian berniat untuk mengambil beberapa minuman di mobilnya. Dan di posisi inilah ketika Christian pergi, ada sesuatu yang akan disadari oleh Sigrid. Bukan hal yang ia duga sebelumnya, di mana di tengah kesunyian, tiba-tiba Frank menyuruh Sigrid untuk segera pergi. Ini bukanlah tempat yang aman dan Christian adalah orang yang sangat gila, begitu kata Frank. Frank mengulangi perkataan itu berkali-kali. Dan pada akhirnya, Sigrid hanya bisa bengong setelah Christian kembali. Sementara itu, Frank segera beranjak ke ruangan yang lain seolah tak terjadi apa-apa. Saat yang sama, Sigrid langsung berkata bahwa ia ngantuk dan ingin tidur saja. Ketika pagi, Sigrid masih memikirkan perihal tadi malam. Otaknya berpikir keras ingin melakukan apa. Christian yang masih tertidur pulas pun menjadi kesempatan bagus bagi Sigrid. Sigrid turun secara diam-diam ke lantai bawah. Bukan untuk memasak, tapi ternyata ia ingin kabur. Namun, pintu sudah dikunci oleh Christian, yang bahkan tiba-tiba Christian langsung muncul. Christian mengajak Sigrid untuk menghirup nafas segar di luar sana. Mereka mengobrol di mana Sigrid lebih banyak diamnya. Atas kedekatan itu, Sigrid jadi ilfil kepada Christian. Ia sadar sudah berkencan dengan orang paling aneh di dunia ini.
Makan pun sudah tak lagi lahap, di mana seketika Sigrid meminta handphonenya kembali. Mendengar itu, Christian sedikit kaget. Ia bertanya untuk apa Sigrid membutuhkan handphone. Dan Sigrid menjawab ibunya sedang sakit, jadi ia harus tahu kabar ibunya. Penjelasan Sigrid cukup panjang untuk bisa meyakinkan Christian. Kebohongan yang mendadak terucap oleh Sigrid dan ia hanya bisa berharap ini berhasil. Sigrid pun kembali menegaskan bahwa ibunya sedang kritis. Tak ada waktu untuk menjelaskan lebih. Christian sepakat untuk memberikan handphone dan segera bergegas mengambilnya. Ketika kotak handphone sudah dibawa, Sigrid langsung menerima handphone itu. Namun, masalah baru muncul di sini. Christian meminta Sigrid segera menelpon sang ibu di hadapannya. Sigrid disuruh bertanya mengenai kabar ibunya yang ia bilang sakit. Setelah diangkat, ibunya Sigrid justru berkata baik-baik saja, dan bahkan ia menyuruh Sigrid mematikan HP karena sibuk kerja. Fatal yang amat fatal. Frank pun sadar kesalahan ini. Dari situlah Sigrid udah gak bisa beralasan lagi. Handphone tersebut segera diambil oleh Christian. Sekejap, suasana di rumah menjadi sangat tidak enak. Sigrid disuruh untuk mengajak Frank jalan-jalan, sedangkan Christian masih ngambek. Pada kesempatan ini, Sigrid mulai terfikir sesuatu. Ia pun bertanya kepada Frank terkait perkataannya semalam. Dari situ, Frank segera menyuruh Sigrid untuk diam. Karena bisa saja Christian sudah memasang penyadap di sekitarnya. Tapi jika ingin nekat, maka Sigrid bisa membunuh Christian ketika sedang tidur. Itu adalah cara satu-satunya yang paling masuk akal. Karena untuk melawan Christian sangatlah tidak mungkin. Bujangan aneh itu memiliki banyak cara untuk bisa selamat. Dan ketika pulang, Christian sudah menanti mereka. Frank dielus-elus selayaknya anjing yang senang diajak jalan-jalan. Saat itu juga Christian berkata ia akan pergi lagi. Pergi untuk mengajak Frank pipis dan juga buang air besar. Disinilah Sigrid mulai terfikir untuk menyiapkan pisau. Pisau yang akan ia sembunyikan demi bisa menyerang Christian nanti malam. Agar tidak ketahuan, Sigrid harus mencari dulu spot menyimpan pisau itu. Ia pun bolak-balik ke kamar dan juga ke lantai bawah berulang kali. Naik turun tangga yang akhirnya disimpanlah pisau itu di bawah bantal. Untungnya, aksi itu nggak diketahui oleh Christian. Christian yang diam-diam udah balik dan ingin mengganti spray di kasurnya. Dari situ, Sigrid langsung menawarkan diri. Sigrid beralasan tugas itu tidaklah sulit dan ujungnya Christian pun mengiyakan. Sigrid benar-benar lelah di sini, menahan diri untuk kejanggalan yang sangat jelas. Namun mendadak, ketika Sigrid sedang mandi, tiba-tiba Christian berkata ia ingin bicara. Tak tahu apa yang ingin disampaikan Christian, tapi bisa dipastikan Sigrid udah deg-degan. Ternyata Christian protes masih ada kerutan di spraynya karena dipasang kurang rapi. Hal ini tentu saja lucu bagi Christian, tapi tidak bagi Sigrid. Sigrid yang udah keringat dingin dan rasa cemasnya benar-benar di tingkat tertinggi. Namun beruntung, pisau yang ia sembunyikan tidaklah diketahui oleh Christian. Menjelang malam, Sigrid disajikan minuman dan juga makanan. Seperti biasa, semua itu dihidangkan oleh Christian seorang diri. Bedanya nggak ada Frank di makan malam kali ini, di mana Christian berkata Frank sedang tidur lelap. Dari sini sebenarnya udah ada kejanggalan. Ya benar saja, tak lama tiba-tiba Sigrid mulai oleng. Ia mencoba bangun dan tegap, tapi tidak bisa. Akhirnya Sigrid pun langsung digotong oleh Christian. Sejak saat itu, Sigrid tertidur pulas tanpa ada suara. Cukup lama ia tak sadarkan diri. Sampai suatu waktu bangunlah Sigrid dari lelapnya. Dan celaka di balik bantal ia sudah tak menemukan pisaunya. Itu berarti Christian udah sadar akan hal tersebut. Yang tak lama kemudian, Christian pun langsung bangun sembari membelakangi. Lalu diajaklah Sigrid ke ruang tengah oleh Christian. Nggak ada baik-baik lagi, Christian tegas menyuruh Sigrid. Sigrid sudah pasrah di sini. Nggak bisa lagi mengeles dan sekarang Christian masuk mode serius. Jelas, pisau yang disembunyikan Sigrid langsung diperlihatkan. Hanya sekedar menunjuk pisau tersebut, Sigrid diajak lagi untuk pergi. Kali ini bukan pergi keluar rumah, tapi untuk melihat sesuatu, yaitu Frank yang udah dikurung di kandang. Frank tak berdaya dan tampilan aslinya terlihat jelas. Christian terus memaki Frank tanpa henti, persis di hadapan Sigrid. Frank benar-benar nggak ada harga diri lagi dan ia sudah diposisikan sebagai hewan peliharaan. Sampai pada akhirnya, Frank ingin dikeluarkan untuk diberi hukuman yang lain. Tapi tiba-tiba tangan Christian langsung digigit.
Atas chaos yang dibuat Frank, Sigrid langsung kabur. Momen ini berlangsung cukup lama, apalagi Frank harus dicekik lebih dulu. Dan setelah Christian puas, barulah ia mulai melepas cekikan itu. Tapi ia nggak sadar keberadaan Sigrid harus diikhlaskan. Pintu rumah sudah terbuka lebar dan Sigrid berhasil lari. Di posisi ini kasihan sekali Frank, ditinggal tanpa bisa kabur. Ia justru semakin dimaki oleh Christian tanpa henti-henti. Ujungnya Frank ditarik untuk dibawa ke tempat lain. Benar-benar seperti hewan, Frank masih saja ditarik meski tak memakai kostum. Kesialan yang hanya menimpa 1 berbanding 1 miliar manusia di bumi ini. Bertemu orang seperti Christian yang luar biasa anehnya. Ternyata, Frank dibawa ke sebuah gudang yang sangat busuk. Di sisi lain, Sigrid yang kabur mulai mendengar jeritan Frank. Frank yang akan disiksa lagi dengan cara yang berbeda. Disuruh duduk di sebuah kursi, Frank akan ditutup matanya sekencang mungkin. Kedua tangannya pun diikat tanpa ada celah sama sekali. Frank tidak dibiarkan juga untuk mendengar apapun dan sesuatu akan segera menimpanya. Sayang, Sigrid nggak secepat itu untuk bisa mencari posisi Frank, di mana Frank langsung disiram air dingin yang mencapai titik beku. Psikopat sekaligus sableng, itulah jati diri Christian. Speaker berukuran jumbo pun turut disiapkan oleh pria tersebut, yang saat itu juga Frank akan dimasukkan lagi ke dalam kandang. Tapi sebelum itu, Frank dibiarkan sesak lebih dulu. Seolah ingin menghadapi ajalnya, Frank harus mengalami hukuman terberatnya sebagai peliharaan. Sedangkan Sigrid masih saja tidak berguna dan tidak bergerak. Sigrid nggak tahu kalau Frank lagi dibikin stres dengan suara yang membuat kupingnya sakit. Di mana hal itu berlangsung cukup lama dan suara tersebut terdengar juga oleh Sigrid. Tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu, bahkan polisi pun tidak bisa dicakup. Christian sudah memilih tempat bermainnya secara tepat. Namun disinilah tiba-tiba saja Sigrid berinisiatif mengambil kayu. Akhirnya gadis beban itu akan bergerak untuk membantu Frank. Frank yang kesekian kalinya akan disiksa lagi di luar kandang. Ditarik keluar begitu saja dan celakanya hukuman kali ini lebih parah. Frank diberi tepokan bertubi-tubi oleh Christian. Christian gak mau tahu, yang penting ada sensasi terbakar. Miris, Frank gak bisa ngapa-ngapain. Tepokan maut itu harus ia rasakan. Satu-satunya harapan berada di tangan Sigrid. Sigrid yang sekarang sudah yakin betul untuk melawan. Memeriksa situasi kondisi lebih dulu, Sigrid pun akhirnya sadar bahwa Frank sedang ditepok. Dari apa yang dilihat, Sigrid awalnya sempat merasa ragu. Tapi saat itu juga, Christian pun langsung ia hajar. Fanta merah terlihat keluar dari hidung Christian dan seketika Sigrid segera membantu Frank. Tapi Frank udah gak kuat lagi untuk berdiri. Padahal gak ada siksaan fisik sedari tadi. Akibat terlalu lama, Christian langsung membalas Sigrid. Frank dan Sigrid terkapar dan sekarang hanya Christian yang sadar. Nah sekali usaha Sigrid sia-sia. 1 tahun kemudian, cuaca cerah dan matahari baru saja terbit. Di situasi yang sama, tak ada siapa-siapa yang bisa datang ke rumah ini. Christian memulai hari dengan memasak. Memasak daging yang sangat ia kuasai. Ditambah ada omelet juga yang ingin ia buat kali ini. Seusai masak di pagi itu, terdengar teriakan suara Christian yang cukup kencang. Ternyata, ia memanggil nama Frank untuk segera makan. Frank udah gak dikasih lagi masakan manusia, di mana sekarang ia sudah benar-benar seperti hewan. Sedangkan Christian masih melakukan rutinitas yang serupa. Hidup menjomblo dan merawat Frank yang terus dipakaikan kostum. Bedanya, Frank udah gak bisa bebas berkeliaran. Pria malang itu harus terus berada di kandang. Untuk makan pun harus dipantau selama beberapa waktu oleh Christian. Barulah setelah itu, Christian pergi untuk menyiapkan hal lain. Kisah tragis dan menyedihkan yang tak bisa berakhir. Lalu keluarlah Christian dari rumah sembari membawa makan. Ternyata ada Sigrid juga yang dijadikan peliharaan. Sekarang total peliharaan Christian menjadi 2 manusia. 1 tahun dilewati membuat Sigrid sudah menjadi peliharaan yang sangat baik. Tapi masih ada satu wadah kecil yang disiapkan oleh Christian, di mana satu kandang pun sengaja ia buka tanpa merasa ragu. Di situ, Christian menumbuk lebih dulu makanan yang akan ia beri. Barulah setelah usai, wadah tersebut segera ia letakkan di lantai. Dan di sini, kita akan dibuat terkejut oleh satu hal. Ternyata, terdapat satu bayi yang dipakaikan kostum hewan.
bayi yang dihasilkan dari hubungan Christian bersama Sigrid. Menyedihkannya, bayi itu pun tampak menyukai perilakunya sebagai anjing peliharaan dan film pun berakhir.